Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarintah, NIM 2018 1011 0311 527 dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian pailit dan kepailitan. Pailit adalah keadaan di mana debitur, orang atau badan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu ada kepailitan, adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan. Yang pertama yaitu ada pemohon pailit. Penggugat adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Yang kedua yaitu ada termohon pailit, yaitu debitur yang memenuhi syarat pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang untuk diajukan pailit. Yang ketiga yaitu ada hakim pengadilan niaga, adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Yang keempat yaitu ada hakim pengawas, adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kelima ada kurator, adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang keenam ada panitia kreditur, yaitu pihak yang mewakili kepentingan para kreditur dalam kepailitan. Yang selanjutnya itu ada tata cara permohonan kepailitan. Yang pertama itu ada diajukan secara tertulis oleh seorang advokat. Yang kedua yaitu dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu adalah setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Yang selanjutnya ada termohon kepailitan. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang selanjutnya yaitu ada pihak yang dapat dipailitkan. Yang pertama yaitu ada setiap orang yang menjalankan atau tidak menjalankan perusahaan. Yang kedua yaitu ada badan hukum. Contohnya yaitu ada PT, firma, koperasi, BUMN atau BUMD, dan badan hukum lainnya. Yang ketiga yaitu ada harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia jika pada masa hidupnya orang tersebut dalam keadaan pailit. Yang keempat, ada seorang istri yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Yang selanjutnya ada pemohon kepailitan. Yang pertama ada debitur sendiri. Contohnya yaitu ada BI jika debitur adalah bank. Yang kedua ada OJK jika debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian modal. Yang ketiga ada OJK jika debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Yang kedua ada kejaksaan jika alasannya adalah untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada kreditur. Yang selanjutnya ada jenis kreditur. Yang pertama yaitu ada kreditur separatis, adalah kreditur yang memiliki hak tanggungan tingkat pertama. Kreditur preferen adalah kreditur yang diistimewakan karena undang-undang atau kreditur yang memiliki hak tanggungan tingkat kedua. Yang ketiga ada konkurer, adalah kreditur yang tidak memiliki angsuran dan tidak didahulukan oleh undang-undang. Yang selanjutnya ada yang dapat menjadi kurator. Yang pertama yaitu adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada balai harta peninggalan. Contohnya itu ada dalam debitor, kreditor, dan
atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pilot tidak mengajukan usul pengangkatan kurator dan pengadilan. Yang selanjutnya ada tugas kurator. Yang pertama yaitu ada melakukan pengurusan atau pemberesan harta pilot atau bodel pilot. Yang kedua ada melakukan perhitungan utang debitur dan jika dirasakan mampu melakukan pembayaran terhadap utang debitur pilot. Yang ketiga ada melakukan penyegelan terhadap harta pilot dengan seizin hakim pengawas. Yang selanjutnya ada upaya hukum terhadap keputusan kepailitan. Yang pertama yaitu ada kasasi ke MA yang harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pilot. Yang kedua ada peninjauan kembali ke MA. Yang selanjutnya ada akibat hukum kepailitan. Yang pertama ada kompensasi utang dapat dilakukan asalkan dengan itikat baik dan transaksi yang menimbulkan utang terjadi sebelum debitur dinyatakan pilot. Yang kedua ada kontrak timbal balik antara kreditur dengan debitur pilot yang dibuat sebelum keputusan pilot dapat dilanjutkan. Sebaliknya kontrak yang dibuat setelah keputusan pilot tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga ada pembatalan tindakan debitur yang akan mengakibatkan merugikan kreditur. Terus yang selanjutnya ada yang keempat yaitu berlaku sitaan umum terhadap harta debitur pilot. Yang kelima yaitu ada kepailitan berlaku terhadap suami istri yang menikah atas dasar persatuan harta. Yang keenam ada debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Yang ketujuh ada karyawan dapat di PHK. Yang kedelapan ada debitur pilot dapat disandera, kena, dan paksaan badan. Kesembilan, penyanderaan dan pencekalan berlaku juga untuk direksi perusahaan yang dinyatakan pilot. Yang ke-10, perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator. Yang ke-11 yaitu gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator. Yang selanjutnya ada harta debitur pilot yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model pilot. Yang pertama yaitu ada benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua ada segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang selanjutnya ada berakhirnya kepailitan setelah adanya perdamaian telah disahkan dan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua ada setelah proses insolvensi dan pembagian harta debitur atau melalui lelang. Yang ketiga ada kepailitan dicabut karena harta debitur tidak cukup. Yang keempat ada putusan pilot dibatalkan di tingkat kasasi atau PK. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Merupakan suatu masa yang diberikan undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberi kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk jika perlu merestrukturisasi utangnya. Yang selanjutnya ada permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditur untuk kepentingan debitur. Permohonan diajukan oleh debitur atau kreditor kepada pengadilan dan oleh penasehat hukumnya, disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu ada dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan kreditornya. Yang kedua ada pengurus wajib mengumumkan perputusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita negara RI dan paling sedikit dalam 2 waktu kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Yang ketiga yaitu diadakan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditekan apabila disetujui lebih dari 1/2 kreditor konkuren.
yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Yang selanjutnya yaitu ada permohonan penundaan pembayaran akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditornya. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.